ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Sekali lagi. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Saudara yang kasih Tuhan, kita mau berdoa untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hati saudara, siapkan Alkitab saudara, buka hati saudara, buka jiwa saudara. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami datang, kami mau buka hati kami buka jiwa pikiran kami, untuk firman Tuhan ditaburkan di dalam hati kami. Berbicaralah bagi kami, berkat-Mu melimpah atas kami. Roh Kudus hadirlah, Roh Kudus turun, Roh Kudus berhembuslah untuk firman Tuhan ini disampaikan, membawa anugerah, membawa kekuatan baru bagi kami. Hadirat Tuhan hadir di rumah-rumah, hadirat Tuhan hadir dalam hati kami, jiwa kami, di dalam keluarga-keluarga. Firman Tuhan membawa kekuatan baru kepada kami, membawa kesembuhan, membawa pemulihan. Berkati jemaat-Mu, berkati hamba-Mu, berkati semua yang melayani. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati untuk dengar firman Tuhan. Berbicaralah. Tolong kami Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Saudaraku dikasih Tuhan, kita jumpa lagi di dalam ibadah tengah minggu. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan. Saya akan sharing sedikit tentang apa yang saya alami dan bercakap-cakap dengan seseorang yang menjual roti, saudara. Jadi beberapa hari yang lalu saya berbicara karena tertarik dengan seorang penjual roti. Dia sudah bertahun-tahun menjual roti, berkeliling di kompleks tempat saya tinggal. Kalau pagi cukup pagi dan sampai malam dia keliling menjual roti, saudara. Tapi sebelum itu saya akan bacakan dulu ayat firman Tuhan yang biar semuanya ini memberkati kita semua. Tapi sebelum kita baca firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Satukan hati, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kita mau ada di dalam ibadah online, ibadah tengah minggu. Tuhan berkati kami, Allah Roh Kudus berhembuslah. Bantu kami, tolong kami untuk memahami. Bantu kami, tolong kami untuk mengerti firman Tuhan. Supaya firman Tuhan ini dibukakan menjadi kekuatan baru buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, siapkan Alkitab saudara dari kitab Mazmur 37. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23. Tertulis begini, saya akan bacakan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Mari katakan amin. Ini adalah jaminan
ayat firman Tuhan yang ditulis oleh Raja Daud, yang mengisahkan bagaimana perjalanan hidupnya sejak dia masih remaja sampai dia menjadi tua, sampai dia memiliki anak dan cucu. Dia mengatakan bahwa setiap hari, setiap dia mengambil langkah, one step at the time, Tuhan selalu menuntun langkahnya. Itulah yang diimani, yang diyakini oleh Daud ketika dia berjalan dalam hidupnya. Dan setelah dia tua, dia menuliskan ini, dan dia mengatakan kepada generasi selanjutnya bahwa apabila kita telah dipilih Tuhan, apabila kita telah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan di dalam Yesus kita percaya, maka hidup kita, setiap langkah, Tuhan sudah atur. Tuhan sudah tetapkan hari-hari yang harus kita lalui. Dan percayalah bahwa setiap hari dalam hidup saudara dan kita semua, saya juga, ada di dalam kendali, ada di dalam kontrol, ada di dalam perlindungan, ada di dalam berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan, sudah sediakan buat kita. Hanya bagian kita tekun, tabah, gigih, berhati baik, berhati mulia, berbuatlah baik, dan keluarkanlah karakter-karakter, perbuatan-perbuatan dari buah-buah roh. Nah, saya mau cerita tadi. Saya jumpa dengan penjual roti keliling ini karena saya tertarik. Beberapa hari ini saya lihat Pak penjual roti keliling ini, dia berkeliling dengan motor, menjajakannya dengan motor. Karena biasa saya beli dan saya lihat dia mengayuh gerobak rotinya. Dia setiap pagi dia jual roti, lalu kalau senja menjelang malam sampai malam, agak malam juga dia masih menjual roti seperti itu. Dan beberapa hari ini saya lihat dia mengganti gerobaknya yang dia kayu dengan sepeda motor. Ketika ada kesempatan saya membeli roti dan saya memulai percakapan ini, saya bertanya kepada Pak penjual roti ini. Saya katakan, Pak, hari ini dan beberapa hari saya lihat pakai sepeda motor ya. Oh iya Pak, saya nggak kuat sekarang karena mungkin ini waktu adalah bulan puasa. Jadi saya pakai sepeda motor ini. Dan saya lihat dari mimik muka saudara, dari semangat dia bertutur kata, dari apa yang dia sampaikan, saya menangkap dan saya belajar. Dan saya mencermati bahwa oh ternyata Bapak penjual roti ini ketika dia menjual roti, dia menjual roti itu dengan rasa tanggung jawab, dengan semangat. Dan ketika terjadi percakapan dengan saya bertanya, dia katakan bahwa saya pakai motor ini, tetapi bensinnya saya sendiri, lalu semuanya saya sendiri Pak. Oh begitu ya, perusahaan nggak kasih? Oh enggak Pak, saya tanggung sendiri semua. Tapi dia menceritakan itu bukan dengan keluh kesah, dia menceritakan itu bukan dengan bersungut-sungut, dia menceritakan itu bukan untuk mendapat simpati, ingin mendapat belas kasihan, ingin ditolong, lalu atau juga ingin menyalahkan atau ingin memojokkan perusahaan rotinya yang tidak memberikan servis kepada dia, sekalipun dia telah bertahun-tahun menjual roti itu. Dia menceritakan dengan biasa saja, dengan santai saja, dengan bersemangat. Malah saya anggap dengan gembira dia menceritakan itu. Lalu dia tambahkan bahwa dia hanya mendapatkan komisi dari menjual roti itu sedikit di atas 10%. Tidak cukup banyak saya pikir. Lalu dia bilang lagi bahwa saya sudah berkeluarga, anak saya 3, ada yang sudah SMA. Lalu saya bilang cukup untuk hidup sehari-hari. Wah, dengan bahasa dan apa iman yang dia imani, dia bilang, ya cukup Pak. Apakah roti ini habis setiap harinya? Oh, biasanya pasti habis. Oh, begitu ya, pasti habis. Ya, karena kalau tidak habis pun tidak bisa dikembalikan Pak. Oh, dan itu menarik sekali buat saya.
Lantas kalau tidak bisa dikembalikan gimana Pak? Tapi setiap hari pasti habis Pak. Pasti ada pertolongan, pasti habis. Dengan keyakinan yang kokoh, dengan tutur kata yang tidak ada mimik muka yang memelas, tidak ada sungut-sungut, tidak ada ingin menyalahkan perusahaan, dan bahkan tidak ada ingin menyalahkan, ingin memojokkan, ingin menjatuhkan sesama penjual roti yang di kompleks saya ada beberapa penjual roti. Dan dengan santai, dengan bersemangat, dengan rileks, dengan happy, dia menceritakan semuanya itu. Setiap hari dia berkeliling menjual roti. Dan kalau ada roti yang tidak habis, tidak bisa dikembalikan. Tetapi dengan yakin dia mengatakan bahwa pasti habis Pak setiap hari. Dan itu memberikan pelajaran buat saya bahwa dia saja bisa bersemangat seperti itu, punya keyakinan bahwa pasti ada pertolongan. Lalu dia mulai lanjutkan ceritanya bahwa beberapa waktu yang lalu saya lahir anak ketiga. Dan lalu saya tanya, apakah cukup? Oh, cukup Pak. Dan dia melanjutkan ceritanya bahwa pasti akan dicukupkan. Dan itu menambah keyakinan saya bahwa kalau dia, Tuhan tolong, apalagi kita. Jadi saya teringat akan firman Tuhan, saudara-saudara yang dikasih Tuhan ya. Di dalam Alkitab kita, Tuhan Yesus mengatakan kepada kita tentang hal kekhawatiran di Matius 6 ayatnya yang ke-25. Saya bacakan lagi buat kita semua ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan apa hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara dan seterusnya. Tuhan, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, jika kita berhubungan dengan Tuhan, yang di dalam Tuhan Yesus, yang percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus, panggillah dia Bapa kita, Papa kita, yang pasti memelihara kita, yang pasti bertanggung jawab dalam hidup kita. Itulah yang seharusnya menjadi semangat kita, menjadi kegigihan, dan menjadi hidup ini lebih tentram, lebih tenang. Karena Bapa kita mengatakan, pandanglah di luar sana, di luar kehidupan kita, ada banyak yang juga Tuhan pelihara. Kalau mereka, termasuk yang saya ceritakan tadi, Tuhan mau pelihara. Dengan kata lain, itu menjadi sesuatu buat kita, anak-anaknya. Bagaimana mungkin anak-anaknya sendiri tidak dipelihara dengan lebih baik? Biar ini meyakinkan kita semua bahwa kita anak-anaknya pasti dipelihara jauh lebih baik, jauh melebihi. Ini kata-kata yang menarik, saudara. Jauh melebihi. Firman Tuhan di sini mengatakan dalam Matius 6, bukankah kamu jauh melebihi mereka? Kenapa? Status saudara dan saya, anak-anak Tuhan, jauh melebihi mereka semua. Jadi atas dasar itulah Daud menuliskan, dan dia percaya bahwa dia adalah anak-anak Tuhan, termasuk salah satu dari anak Tuhan yang percaya bahwa jalan hidup orang benar, artinya orang yang menjadi bagian dari dalam kerajaan Allah, orang benar yang dibenarkan oleh pengorbanan, oleh penebusan Yesus Kristus. Jalan hidupnya, setiap langkah yang diambil, Tuhan telah menentukan destininya, masa depannya. Masa depannya apa?
masa depan yang berada di dalam tangan Tuhan, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang bukan kecelakaan, masa depan yang penuh dengan berkat. Percayakah saudara akan ini semua? Kita harus percaya. Marilah hidup dengan tidak bersungut-sungut. Marilah hidup dengan tidak menyalahkan orang lain. Marilah hidup dengan tidak jengkel dengan kehidupan orang lain. Lantas kita ingin bersaing dengan kehidupan orang lain. Tidak. Saya belajar dari bapak penjual roti ini. Ada banyak di kompleks saya yang menjual roti, tetapi tidak keluar dari kata-katanya, dari mimik mukanya, sesuatu yang jengkel dengan banyaknya penjual roti, yang mengakibatkan orang membeli roti kepada dia menjadi tidak terlalu banyak. Tapi dia tetap bersemangat. Dia tetap menjajakan rotinya setiap pagi, setiap sore. Dan ketika saya bertanya, apakah habis? Dia berkata, pasti habis. Mari, buat kita semua, kita pasti Tuhan tolong. Bagian kita adalah, mari yuk hidup jauh lebih baik dari mereka yang di luar sana. Jangan punya rasa iri. Jangan punya rasa dengki di dalam hidup ini. Jangan ingin bersaing, tapi dalam persaingan yang tidak sehat. Jangan berkeluh kesah. Jangan marah dengan keadaan. Jangan cepat mengeluarkan kata-kata yang mencaci maki, yang mengutuk, yang menjelekkan orang-orang lain. Kalau yang di luar saja, di sana, di luar kehidupan kerajaan Allah, di kehidupan kita, Tuhan mau tolong. Bukankah kita semua, saudara dan saya, jauh melebihi? Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti sertai. Tuhan pasti lindungi. Tuhan pasti berkati. Mari kita mulai melatih diri kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Bersyukur dengan kemampuan yang kita punya. Bersyukur dengan segala sesuatu yang kita miliki. Syukuri itu. Berterima kasih. Pakailah baik talenta, bakat. Kita tidak perlu menjadi sama dengan orang lain. Tuhan masing-masing memberikan keistimewaannya sendiri-sendiri kepada setiap saudara. Keistimewaan si A berbeda dengan keistimewaan si B. Kalau kita belajar dari Raja Daud, Daud mempunyai saudara-saudara cukup banyak. Saudara-saudaranya berkarir di kemiliteran. Daud tidak. Daud menerima ketika dia menjadi gembala 5 ekor domba. Itu tugas dia. Itu kemampuan dia yang dipercaya. Dia melakukan apa yang dipercaya oleh bapaknya, oleh papanya. Dia melakukan dengan baik, tanpa keluh kesah, tanpa marah, tetap bersemangat, tetap terhubung dengan Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang menjadi penurut-penurut Tuhan. Bukan pemberontak. Daud tidak pernah marah dengan kehidupannya. Dan dia menjalani hari demi hari hidupnya. Dan dia mencatatkan setiap langkah jalan hidup orang benar, Tuhan yang tuntun. Ke arah mana? Ke arah destiny yang Tuhan, ke arah tujuan yang Tuhan sudah tetapkan buat kita semua. Saya berdoa renungan ibadah tengah minggu ini menguatkan kita. Bersemangatlah. Pandanglah perjalanan hidup saudara ke depan, bahwa Tuhan berjalan bersama dengan saudara. Sekalipun Anda dalam kesulitan, sekalipun Anda sepertinya tidak ada yang tolong, percayalah, Dia Bapa yang tidak pernah tidak bersama dengan kita. Percayalah saudara. Satu kali saya melihat sebuah lukisan perjalanan, dan
Lalu saya membaca literatur. Ada seorang bermimpi bahwa dia berjalan bersama dengan Tuhan. Perjalanan itu mengisahkan perjalanan hidupnya, karena dia orang percaya. Dia berjalan bersama dengan Tuhan, karena ayat firman Tuhan mengatakan bahwa perjalanan hidup orang, Tuhan yang tuntun dan Tuhan berjalan bersama. Dan dia berjalan di tepi pantai, berdua dengan Tuhan. Dan sepanjang perjalanan itu, dia melihat telapak kaki dia dan telapak kaki Tuhan ada di sepanjang pantai itu. Pasir yang dijalani menceritakan tapak dua pasang, dia dan Tuhan. Dan setiap perjalanan hidupnya, dia berjalan bersama dengan Tuhan. Sampai satu masa, dia melihat bahwa tapak kaki itu hanya tinggal satu pasang, yang biasanya ada dua. Hari itu, waktu itu, hanya ada satu. Dan dia mencatat bahwa waktu itu adalah waktu di mana paling susah, paling kelam, paling menderita. Dia merasakan sendiri, dia ditinggalkan, dia susah, dia amat menderita. Dan waktu itu, perjalanan panjang itu, sekali lagi dia melihat hanya ada satu pasang. Lalu dia mulai bertanya, Bapak, bukankah engkau berjanji untuk berjalan bersama dengan saya setiap waktu dan tidak pernah meninggalkan saya? Dan dia terus bertanya, kenapa justru di waktu aku butuh engkau tidak ada? Dan aku berjalan seorang diri. Lalu suara dari Tuhan berbicara kepada dia, anakku, sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau. Aku tidak pernah berpisah dengan engkau. Kalau engkau melihat bahwa tapak kaki di pantai itu hanya ada satu pasang, itu adalah tapak kakiku. Lantas si anak itu bertanya pada bapak, Bapak, kalau itu adalah telapak kakimu, lantas aku ada di mana, Bapak? Tuhan menjawab, saat itu aku sedang menggendong engkau. Saudara dikasih Tuhan, saat kita tidak mampu berjalan dalam hidup yang mungkin susah, hidup yang mungkin amat sukar, amat kelam dalam hidup kita, kita bilang, aku sudah gak mampu lagi berjalan. Ingat, Bapamu tidak pernah meninggalkan engkau. Dan dia berkata, di situ Bapamu menggendong engkau. Tuhan berkati saudara, tetap semangat, tetap berjuang, jangan mengeluh, jangan menyalahkan keadaan, apalagi marah pada Tuhan. Tetaplah berbuat baik, keluarkan sifat-sifat Bapa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tetap berjalan bersama dengan kita. Tuhan berkati saudara semua. Amin. Mari siapkan hati kita untuk terima berkat, doa berkat. Kita akan akhiri ibadah tengah minggu ini. Siapkan hatimu, siapkan jiwamu, dirimu. Saya akan berdoa juga untuk saudara yang membutuhkan pertolongan Bapa. Mari tundukkan kepala. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anakmu yang saat ini membutuhkan pertolongan. Aku berdoa Tuhan gendong kalau mereka tidak mampu berjalani kehidupan ini. Aku berdoa Tuhan berkati mereka. Tuhan sembuhkan mereka. Bapa lawat mereka. Bapa pegang tangan mereka. Bapa sertai mereka. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua belah tanganmu. Tuhan memberkati engkau.
dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari Allah Bapa di surga di dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai kita semua sejak hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk menjemput kita, untuk kita diangkat dan tinggal dengan Tuhan dalam kekalahan yang abadi sampai selama-lamanya. Mari semua yang sudah diberkati dan percaya katakan amin. Tuhan berkati saudara. Sampai jumpa dalam ibadah online berikutnya.